Guys, welcome back to my YouTube channel. Kita mau general reading lagi. Kali ini temanya tentang seseorang yang menyesali perbuatannya sama kamu. Siapakah orang itu? Ada seseorang yang menyesali perbuatannya sama kamu. Mungkin dia pernah merugikan kamu, menyakiti kamu. Guys, aku disclaimer dulu, ini general reading, energinya kolektif, energinya banyak orang, jadi pasti nggak akan resonate buat semua yang nonton. Kalau nggak cocok, nggak resonate, jangan dipaksakan ya. Energinya juga bisa vice versa atau ke bolak-balik. Dia yang menyesali perbuatannya sama kamu. Thank you. Give me one more card please. Satu kartu jatuh, ntar aku ambil. Thank you. Oke. Bottom of the deck ada soulmate. Tuh, seseorang yang punya koneksi kuat sama kamu, seseorang yang punya apa ya, kayak punya soul connection yang kuat gitu, yang besar sama kamu. Oke, ada the phoenix, ada engagement ring, ada lightning, ada coffin, dan ada cupid's arrow. Oke, orang yang menyesali perbuatannya sama kamu ini seseorang yang udah nggak bareng kamu lagi, seseorang yang mungkin bisa jadi mantan istri atau mantan suami. Sepertinya kalian pernah punya komitmen di dalam hubungan. Orang ini pernah menyakiti kamu. Kalau aku lihat, dia pernah menjanjikan kamu banyak hal. Dia pernah menjanjikan kamu mungkin untuk menikah, untuk membawa hubungan ini ke jenjang yang lebih serius lagi, tapi kenyataannya nggak sesuai omongannya dia gitu. Atau enggak, kalau kamu udah menikah dengan dia, udah pernah menikah sama dia, dia menjanjikan kamu dibeliin rumah lah, menjanjikan kamu, pokoknya begitu banyak janji yang dia sampaikan sama kamu, tapi janji itu hanya omong kosong, janji itu hanya sekedar janji yang enggak terlaksana gitu. Kamu kecewa sampai akhirnya kamu memilih untuk mengudahi hubungan, kamu memilih untuk udahlah kita divorce aja, udahlah kita pisah aja, karena lu nggak bisa gue percaya gitu. Seseorang ini tuh sebenarnya bukannya ingin melanggar perjanjiannya dia sama kamu guys, kalau aku lihat, tapi emang situasinya aja gitu. Emang salah dia juga sih, yang dia udah tahu situasinya nggak mungkin, tapi dia memberikan banyak janji sama kamu. Akhirnya itu bikin kamu kecewa, akhirnya itu bikin kamu marah gitu. Atau enggak, bisa jadi kamu berdealing dengan seseorang yang sudah menikah. Mungkin dia menjanjikan dia akan menceraikan istrinya atau suaminya untuk bisa bersama kamu, tapi kenyataannya yang terjadi nggak seperti itu gitu. Kenyataannya yang terjadi, dia tetap nggak bisa melepaskan pasangannya dia saat ini. Nah, itu benar-benar bikin kamu kayak ngerasa dibohongin gitu, bener-bener bikin kamu ngerasa kayak ditipu gitu, ditipu habis-habisan sama dia gitu. Jadi kamu ngerasa, gue udah nggak bisa bareng sama lo, gue mau bikin hidup lo lebih baik, hidup gue lebih baik lagi deh, daripada gue terus bareng sama lo yang nggak jelas gitu. Akhirnya dia kayak ngeghostingin kamu, mungkin karena kamu menjaga jarak dari dia. Ya wajar kamu ngejaga jarak dari dia, karena dia yang nggak bisa menuhin janjinya dia nggak bisa menuhin omongannya dia sama kamu gitu. Dia tahu sebenarnya itu nggak mungkin, tapi dia kayak emang sengaja ngejanjiin hal-hal itu tuh demi kamu nggak ngejauhin dia gitu, demi kamu mau tetap bareng dia gitu. Makanya dia bohong sama kamu, dia tipu kamu. Ya lama-lama kan pasti juga ketahuan ya gitu, namanya orang nipu. Sebenarnya mungkin dia sama pasangannya lagi baik-baik aja, tapi karena dia yang emang udah terlanjur sayang sama kamu, dia yang udah terlanjur cinta sama kamu, jadi dia nggak mau kamu lepas dari dia gitu guys. Jahat sih gitu. Dan akhirnya ketahuan, ya pastilah gitu, lama-lama kan kamu juga kayak, mana nih omongan lu kok nggak ada yang kejadian gitu.
omongan apa janji lu yang nggak ada yang lu penuhi gitu, ya pasti kamu bakal terus nuntut janji dia sih gitu kan. Janji dia untuk mungkin ngajak kamu berkomitmen, janji dia untuk ngajak kamu nikah gitu, janji dia untuk bisa lepasin pasangannya dia saat ini gitu. Akhirnya kamu bener-bener kecewa sih. Tapi guys, aku lihat dia emang menyesali sih perbuatannya dia sama kamu saat ini tuh. Dia nggak tahu kayak ada satu kejadian di hidup dia yang membuat dia ngerasa bersalah sama kamu gitu. Mungkin dia lagi dapet karmanya ya, I don't know what gitu. Cuman kayak ada satu hal yang terjadi di hidup dia, bener-bener satu hal yang di luar ekspektasi dia. Dia juga shock, dia juga kaget dengan kejadian ini gitu. Ada transformasi di hidupnya dia yang membuat dia jadi kayak tersadarkan bahwa dia udah menyakiti orang yang salah gitu, bahwa dia udah menyakiti kamu gitu. Oke, kita lanjut lagi. Thank you. Thank you. Thank you. Oke, bottom of the deck di sini ada Ten of Cup. Ada Page of Coins, ada Queen of Cup, the High Priestess, Ace of Coin, dan ada Ten of Sword. Oke. Guys, sebenarnya saat ini dia juga terluka loh dengan keadaan kalian berdua yang udah nggak saling komunikasi, yang udah nggak saling ngobrol. Dia sebenarnya juga kecewa, dia sebenarnya juga terluka, tapi ya dia menyadari ini adalah kesalahannya dia gitu. Dia nggak bisa memenuhi janjinya dia sama kamu gitu, makanya dia menerima situasinya, dia menerima keadaannya. Sebenarnya dia juga keinginannya sama sih sama kamu. Dia punya keinginan untuk bisa bareng kamu terus, bahagia bareng kamu, membentuk satu rumah tangga yang bahagia bareng kamu gitu. Tapi kenyataannya dia sendiri juga nggak bisa melepaskan orang yang ada di samping dia saat ini. Entah orang yang di samping dia saat ini tuh kayak support banget dari masalah finansial mungkin gitu. Jadi dia nggak bisa apa-apa gitu, dia dikontrol banget sama pasangannya dia gitu. Aku yang ngerasainnya kayak gitu. Jadi kamu memilih untuk mencoba kehidupan kamu yang baru, kamu memilih untuk berada di fase baru, kamu nggak mau terus larut dalam kesedihan ini, kamu nggak mau terlalu larut dalam kegalauan ini gitu. Aku ngerasainnya gitu. Kamu kayak ya udahlah, yang udah terjadi udah aja, lebih baik aku fokus sama awal mula hidup aku aja yang baru gitu. Kamu memulai hidup kamu yang baru, fokus sama karir kamu, mungkin fokus sama keseharian kamu, berusaha untuk melupakan dia walaupun sebenarnya sulit karena kamu ngerasa udah klik banget sama dia dan dia juga sebenarnya sama. Seperti tadi aku jelasin di awal, kalian emang punya soul connection yang cukup kuat gitu. Tapi ya gimana lagi, situasinya emang nggak seperti yang kalian inginkan, situasinya nggak seperti yang kalian harapkan gitu. Jadi ya mau nggak mau kalian harus bisa menerima keadaannya seperti ini, mau nggak mau kalian emang harus hidup dalam situasi yang seperti sekarang gitu. Oke. Sedih guys, sorry ya, emang kondisinya seperti itu. Oke, energinya di sini ada Taurus, Virgo, Capricorn, Cancer, Pisces, Scorpio, ada Virgo, ada Taurus, Virgo, Capricorn lagi, dan ada Gemini, Libra, Aquarius. Kencang banget di Cancer, Pisces, Scorpio, dan Taurus, Virgo, Capricorn. Kencang di Virgo sih guys. Oke, lokasi inisial ya. Ini bisa huruf di namanya kamu atau di namanya dia. Aku kocok dulu hurufnya. Oke, di sini ada M, D, C,
T B F L A G V Y N O dan H. Oke guys, segitu dulu. Thank you so much for watching. Maaf kalau ada salah kata. See you next time. Dadah.